Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Umi Ibrahim. Pada kesempatan kali ini Bu akan membahas mengenai mari kita periksa halaman 20 materi bab 1 yaitu bilangan bulat. Dengan subbab pertama yaitu bilangan positif dan negatif. Matematika kelas 7 Kurikulum Merdeka tahun 2022. Happy watching. Mari kita periksa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gunakan tanda positif atau negatif untuk menyajikan besaran. Soal nomor 1, diketahui bahwa A adalah titik 0 km. Titik 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km. Bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Nah, baik di sini Ibu sudah membuatkan arah mata angin. Di sini utara, kemudian di sini selatan. Nah, diketahui bahwa A adalah titik 0 km. Posisi A di sini 0 km. Titik 3 km di sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km. Jadi, di sebelah utara di dalam garis bilangan dapat dinyatakan sebagai positif. Karena kenapa? Posisinya di atas angka 0. Untuk positif 3, posisinya ada di sini, kita hitung. 1, 2, 3. Positif 3 km. Nah, kemudian untuk titik 5 km di sebelah selatan A. Di dalam garis bilangan, di sebelah selatan dapat dinyatakan sebagai negatif. Karena kenapa? Posisinya berada di bagian bawah angka 0. Untuk 5 km berarti kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Karena di sini di bagian selatan berarti negatif 5 km. Kita kembali ke pertanyaan, bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Berarti jawabannya negatif 5 km. Selanjutnya, nomor 2. Apabila rugi Rp200 dinyatakan sebagai negatif Rp200, menyatakan apa? Positif Rp300. Nah, untuk soal nomor 2 di sini kita perhatikan kalau rugi di sini negatif, kemudian kalau untung positif. Nah, berarti untuk pertanyaannya, untuk positif Rp300 menyatakan untung sebesar Rp300. Soal nomor 2, diberikan bilangan-bilangan negatif 12, positif 7, 0, positif 0,6, negatif 3, positif 25, dan negatif 8/3. Soal nomor 1, mana yang merupakan bilangan positif, mana yang negatif. Nah, di sini kita akan membahas untuk bilangan positif terlebih dahulu. Jadi, untuk bilangan positif 7, positif 0,6, dan positif 25. Kemudian untuk bilangan negatifnya, negatif 12, kemudian negatif 3, dan negatif 8/3. Nomor 2, mana yang merupakan bilangan bulat, mana yang merupakan bilangan asli. Nah, kita ingat kembali bahwa bilangan bulat itu mencakup bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Artinya, kalau bilangan bulat itu tidak termasuk bilangan desimal dan bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan bulat di sini berarti negatif 12, positif 7, 0, negatif 3, dan positif 25. Kemudian untuk bilangan asli, kita ingat kembali bahwa bilangan asli itu sama dengan bilangan positif, yang artinya tidak termasuk bilangan desimal dan pecahan. Nah, berarti bilangan aslinya di sini adalah positif 7 dan positif 25. Selanjutnya, soal nomor 3, tandai titik-titik pada garis bilangan yang bersesuaian dengan bilangan berikut ini. Negatif 5, positif 3, negatif 2,8, dan positif 3/5. Nah, kita perhatikan pada gambar garis bilangan ini. Yang pertama, untuk negatif 5. Negatif 5 terletak di sebelah kiri 0, posisinya ada di sini. Selanjutnya, positif 3. Positif 3 terletak di sebelah kanan 0, posisinya ada di sini. Kemudian
negatif 2,8. Negatif 2 posisinya terletak di sebelah kiri 0. Kemudian kalau kita perhatikan di sini terbagi menjadi 5 ruas. Sehingga untuk satu ruasnya ini bernilai 0,2. Nah, karena di sini 0,8 sehingga kita harus menghitung menjadi 4 ruas. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti di sini posisi negatif 2,8. Yang terakhir di sini adalah positif 3/5. Nah, positif 3/5 ini sama juga dengan positif 0,6. Nah, di sini 0. Angka 0 berada di sini. Ini posisi angka 0. Kemudian 0,6. Kita ingat kembali tadi bahwa satu ruasnya ini bernilai 0,2. Kalau 0,6 berarti menjadi 3 ruas. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, di sini. Berarti di sini posisi positif 0,6. Selanjutnya, soal nomor 4. Bandingkan pasangan bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Soal nomor 1. Negatif 3 dan positif 5. Karena ini negatif dan ini positif, sehingga yang lebih kecil adalah negatif 3. Maka tandanya negatif 3 lebih kecil dari positif 5. Kemudian untuk soal nomor 2. 0 dan negatif 7. Karena ini negatif dan ini 0, yaitu titik pangkal atau titik acuannya, maka yang lebih besar adalah 0. Sehingga tandanya 0 lebih besar dari negatif 7. Kemudian soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini adalah bilangan desimal. Kita perhatikan di sini sama-sama bilangan negatif. Nah, maka di sini kita harus mencari angka yang paling kecil, yaitu negatif 1,6. Sehingga bisa kita tuliskan negatif 1,6 lebih besar dari negatif 2,4. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, positif 1, negatif 3, dan negatif 2. Yang pertama, di sini kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, dari terkecil ke terbesar. Sekarang kita bandingkan di sini negatif dan ini juga negatif, yaitu negatif 3 dan negatif 2. Maka kita harus mencari angka yang paling besar, yaitu negatif 3. Negatif 3, setelah itu negatif 2, berarti di sini tandanya negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Kemudian yang terakhir positif 1, lebih kecil dari positif 1. Nah, kalau kita balik urutannya dari terbesar ke terkecil, berarti di sini kita balik positif 1 lebih besar dari negatif 2, yang terakhir lebih besar dari negatif 3. Soal nomor 5, nyatakan nilai mutlak dari positif 16 dan negatif 9/7. Yang pertama, nilai mutlak dari positif 16 adalah 16, sedangkan nilai mutlak dari negatif 9/7 adalah 9/7. Kemudian, temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9 dan 0 berturut-turut. Bilangan yang nilai mutlaknya 9 adalah positif 9 dan negatif 9. Sedangkan bilangan yang nilai mutlaknya 0 adalah 0.
Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.